Tuhan, berilah hati sebagai seorang murid yang mau menerima pengajaran. Mohon Roh Kudus yang melembutkan hati kami. Berilah kerendahan sehingga kami menyadari bahwa kami butuh pengajaran-Mu. Gunakan hamba-Mu agar boleh menguraikan dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Kami memohon demi nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap kita semua baik-baik aja. Ya, kita bersyukur kita boleh beribadah bersama. Kita bersyukur kita juga boleh selanjutnya akan membaca firman Tuhan dan saya akan menguraikan untuk kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu cepat berlalu. Ya, ini udah bulan November, sebentar lagi Desember. Karena itu kita perlu menggunakan waktu-waktu yang ada dengan baik, dengan hati yang bijaksana. Saya mengucap syukur juga saya diberi kesempatan untuk boleh belajar firman Tuhan dengan jemaat di tempat ini. Saya memperkenalkan diri secara singkat, saya Pendeta Ing Jie, asal dari Medan, tapi melayani di GPMII Samarinda. Ya, terima kasih untuk Gembala Pak Paulus, demikian juga tim hamba Tuhan. Terima kasih juga untuk majelis yang mengizinkan saya untuk menguraikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam dari jemaat GPMII Samarinda kepada jemaat GKY yang ada di Balikpapan ini. Kiranya kita terus di dalam pimpinan Tuhan dan terus mengalami pertumbuhan sehingga hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah penderitaan, sikap bukan jawab. Ketika menerima tema ini di dalam pergumulan tentang firman Tuhan yang mau saya bagikan, pas di dalam bulan ini, beberapa bulan ini di dalam saat teduh pribadi saya sedang menggumuli akan Injil Yohanes. Dan saya memikirkan ada sebuah bagian yang menarik, yaitu di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Karena itu pagi ini saya mengajak jemaat sekalian, kita boleh membaca bagian ini. Ya, kita membuka Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya mengajak kita boleh membacanya secara bergantian, saya satu ayat, lalu jemaat yang dikasihi Tuhan ayat berikutnya. Kita akan membaca ayat yang kelima bersama-sama nanti. Oke? Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Oke? Apabila sudah menemukannya, saya akan memulai. Apabila belum, boleh memperhatikan di layar LCD. Saya harap tulisannya cukup besar dan kita boleh membaca bersama-sama secara bergantian. Oke, Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sama-sama, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah tentang penderitaan. Tentu ketika bicara tentang penderitaan, maka setiap kita punya
rasa alergi dengan penderitaan. Ada orang yang senang menderita di tempat ini? Ada? Ada orang yang senang disakiti? Saya yakin nggak ada. Di dunia ini tidak ada orang yang ingin menderita. Tidak ada satupun. Tetapi kadang-kadang itu bisa terjadi. Dan harus diakui, di dalam kehidupan setiap kita, tidak pernah ada orang yang bebas dari penderitaan. Kita ingin menghindarinya, tetapi kenyataan tidak bisa dan tidak bisa bebas. Mengapa kita mau menghindari penderitaan? Karena penderitaan itu tidak enak. Ketika kita bisa menikmati penderitaan, itu berarti kita ada masalah, Bapak Ibu sekalian. Itu penyakit. Kalau kita menikmati penderitaan, maka kita harus cari dokter, cari psikolog, cari psikiater untuk menyembuhkannya. Karena memang orang yang normal tidak senang dengan penderitaan. Mengapa? Karena penderitaan itu terjadi, tidak mau kita terima. Penderitaan itu kita tidak mau menerimanya karena sangat tidak menyenangkan. Bahkan boleh dikatakan bisa membuat kita merasa sedih. Penderitaan itu bisa menyangkut sakit badan yang kita rasakan, maupun hati yang dilukai. Kita bisa merasakan ketidaknyamanan, baik tubuh di dalam merasakannya, maupun perasaan kita yang hancur luluh. Karena itu, tidak ada orang yang senang dengan penderitaan. Penderitaan itu bisa terjadi ketika kita merasa kita sakit dan menderita. Penderitaan itu bisa terjadi ketika kita merasakan apa yang kita inginkan tidak bisa kita miliki. Penderitaan itu bisa terjadi ketika kita merasa bahwa hidup tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami penderitaan, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Pernah menderita? Saat kita menghadapi penderitaan, apa yang kita lakukan pertama-tama? Pasti kita akan bertanya, mengapa saya menderita? Apa sih yang menjadi penyebab dari penderitaanku? Jemaat yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini mata saya kurang nyaman. Padahal saya baru ganti kacamata. Mungkin juga karena kacamatanya. Saya merasa mata saya ini sering kejut-kejut gitu. Ya, maksudnya kedut-kedut ya. Gak nyaman sekali. Lalu saya pikir ini bisa bertahan berapa lama? Mata sangat penting, no? Betul ya? Bisa melihat. Lalu saya bayangkan kalau misalnya ada masalah apa-apa dengan mata saya nggak bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan hidup saya. Bagi orang yang mengalami gangguan demikian, itu merupakan sebuah masalah. Di dalam firman Tuhan yang kita baca, dikatakan bahwa pada waktu itu Yesus sedang lewat. Sedang lewat kemana? Nah, kalau kita mau tahu, maka kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-9, ya, dikatakan waktu Yesus sedang lewat, maka lewat mana taunya? Maka kita lihat pasal 8 ayat yang terakhir. Di sana dikatakan, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah.
Jadi konteksnya adalah waktu itu Tuhan Yesus ya mau dilempari orang dengan batu, lalu dia keluar dari bait Allah, pergi ke tempat lain. Pada waktu dia mau menuju ke tempat lain, maka dia melewati apa? Melewati seorang buta sejak lahir. Ketika saya merasa orang yang buta sejak lahir, saya tidak bisa merasakan bagaimana perasaannya. Tetapi yang saya pikirkan adalah tentu hidupnya tidak ada warna. Betul? Seorang yang buta yang dia tahu adalah hitam dan gelap. Kalau misalnya kita waktu kecil kita diajarin menyanyi lagu ini loh, pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau. Ya, kita tahu merah kuning hijau itu warnanya bagaimana? Tahu, kita bisa lihat. Mungkin ketika kita tanya sama orang buta, ya kamu tahu nggak warna pelangi itu bagaimana? Mungkin dia bisa nyanyi. Dia bilang, tahu saya, warna pelangi itu apa? Merah, kuning, hijau. Tapi apakah bisa menggambarkan merah itu seperti apa, hijau itu seperti apa, kuning itu seperti apa? Tentu nggak bisa. Hidupnya gelap, ditambah lagi kesulitan dia untuk melakukan aktivitas. Kita pikirkan seorang yang lahir sejak buta, setelah besar dia mau jadi apa? Kita udah asosiasikan hidupnya akan menderita. Mungkin dia bisa melakukan sesuatu, tetapi tentu akan tidak maksimal. Di sini dicatat bahwa ada seorang yang lahir buta sejak kecil, dan saya perkirakan waktu itu tentu dia sedang minta-minta. Dan waktu guru Tuhan Yesus dan murid-muridnya berlalu, tentu mereka memandang dengan mata kasihan. Tetapi di dalam rasa kasihan akan penderitaan yang dialami oleh orang buta ini, timbul sesuatu yang menggelitik hati murid-muridnya. Orang ini buta sejak kecil. Lalu mereka mikir begini, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Apakah dia atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta? Jemaat yang dikasihi Tuhan, harus kita akui bukan? Ketika melihat orang menderita atau kita sendiri mengalami penderitaan, maka kita akan bertanya, ada pertanyaan yang muncul di dalam hati kita. Mengapa ini bisa terjadi? Lalu tentu saja kita akan mengkaitkan dengan dosa. Kadang-kadang kita bisa melihat, kita bisa menghakimi. Atau kita bisa mengatakan, mungkin saya salah ini, mungkin saya salah itu. Mungkin karena di mereka begini, mungkin karena dia begini. Akibatnya adalah dia menderita begitu. Bukankah itu umum kita lakukan, bukan? Demikian juga orang-orang Yahudi. Murid-murid Tuhan Yesus juga mendapatkan pengajaran demikian. Orang yang menderita, orang yang sakit, orang yang celaka, pasti ada penyebabnya. Apa? Dosa. Karena itu murid-murid bertanya, dan di dalam pertanyaan ini maka kita bisa melihat ada sumber dosa. Sumber dosa yang pertama yang membuat kita menderita adalah
adanya kesalahan kita sendiri, dosa kita sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bila seorang perokok berat, maka dia pasti akan mengalami sakit apa? Sakit apa? Paru-paru. Betul ya? Setuju ya? Ya? Kanker paru-paru. Bila seseorang itu ya, dia kebut-kebutan, kemungkinan besar dia akan mengalami kecelakaan. Jadi dengan demikian ketika kita melihat seorang yang sakit paru-paru, ya, lalu kita kaitkan dia itu perokok, maka kesalahan ketika dia mengalami sakit paru-paru itu karena dia merokok. Itu dosa, itu kesalahannya. Betul. Ketika seseorang itu mengalami kecelakaan, lalu karena dia kebut-kebutan, maka dosanya sendiri, kebut-kebutan itu menyebabkan dia menderita. Seorang yang korupsi lalu menderita masuk dalam penjara, maka dosanya, ya, itu dosa korupsi membuat dia menderita, harus masuk dalam penjara. Jadi dengan demikian, mengapa orang bisa menderita? Pertama, karena dosa kita sendiri. Kita diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih. Kita diberikan kebebasan oleh Allah untuk menentukan langkah-langkah hidup kita. Tetapi kebebasan itu jugalah yang membuat kita memiliki resiko. Yaitu ketika kita salah memilih, maka kita akan menghadapi yang disebut dengan penderitaan, yang disebut dengan kesulitan hidup. Lalu yang kedua, di sini dikatakan dosa sendiri, itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang membuat kita menderita itu apa? Di sini dikatakan orang ini sendiri atau orang tuanya. Orang tuanya. Jadi ada kemungkinan selain diri kita menjadi penyebab penderitaan, ada kemungkinan orang lain menjadi penyebab penderitaan kita. Misalnya, ada orang yang mengatakan begini, musuh saya mengalami kecelakaan. Loh, kok bisa? Padahal engkau sudah berhati-hati, bukan? Iya, padahal waktu menyeberang saya udah lihat kiri dan kanan. Tapi waktu saya mau lewat, ada anak muda yang pakai sepeda motor, ugal-ugalan. Dia kencang sekali, langsung menabrak saya. Akibatnya saya terluka, kaki patah, dan harus dirawat di rumah sakit, menderita sekali. Apakah orang ini salah? Tidak. Yang salah siapa? Penabraknya. Orang muda yang naik motor ugal-ugalan. Masih banyak hal bukan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita sudah berhati-hati, kita sudah menjaga diri. Kita gak mau cari gara-gara dengan orang lain. Tapi ada orang lain yang karena kesalahannya mengakibatkan kita menderita. Lalu kembali kepada konteks Alkitab. Orang buta sejak lahir ini salah siapa? Dosanya sendiri? Gak mungkin. Toh dia ini sejak lahir buta. Kapan berbuat dosanya sehingga dosa itu menyebabkan dia buta? Lalu siapa? Orang tuanya, orang lain yang menyebabkan dia buta. Mungkin
Tetapi di dalam firman Tuhan tidak mengatakan hal yang demikian. Orang lain mungkin saja, ketika orang lain melakukan kehendak bebasnya, lalu membuat orang lain celaka. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah semua penderitaan disebabkan oleh dosa? Ada seorang yang lagi nyebrang jalan, dia udah lihat kiri kanan aman, lalu ketika dia lewat, nggak taunya tiang listrik jatuh menimpa dia. Salah siapa? Salah dia? Salah orang lain? Nggak ada. Lalu gimana? Ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus memberikan sebuah jawaban. Tuhan Yesus tidak mengiyakan akan pandangan mereka. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ketiga, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Di dalam terjemahan baru dikatakan, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Di dalam bagian ini mengatakan kepada kita, Tuhan Yesus ingin mengatakan orang bisa mengalami penderitaan, tetapi tidak melulu karena dosa. Namun Allah memiliki tujuan tertentu. Melalui orang tersebut, Allah menyatakan kemuliaannya. Jadi dengan demikian kita melihat ada sumber ketiga dari penderitaan, yaitu Allah sendiri. Allah sendiri yang memiliki akan rencana dan kehendak. Jadi di dalam kehidupan kita boleh, saya rasa, bertanya. Tetapi mari kita juga perlu menyelidiki dengan baik. Kadang-kadang tidak ada alasannya. Kadang-kadang tidak diketahui sebabnya. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengatakan, melalui semuanya itu, Allah akan dimuliakan. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 mengatakan demikian. Mari kita membacanya bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam bagian firman Tuhan ini memberikan sebuah indikasi kepada kita bahwa ketika seseorang mengalami permasalahan, bahwa ada sebuah rencana yang ingin Allah nyatakan. Kita tidak tahu apa yang menjadi alasannya, tetapi kita tahu bahwa Allah tahu mengapa kita menderita. Dan Allah tahu tujuan dari penderitaan kita, yaitu ingin kita memuliakan Dia. Jadi dengan demikian, mari kita pikirkan. Sebenarnya di dalam kehidupan kita akui banyak penderitaan. Namun yang harus menjadi pertanyaan,
Mungkin kita bisa bertanya, mengapa menderita? Mungkin kita bisa bertanya, apa sih yang menjadi dosa saya? Apakah karena orang lain yang berdosa? Tetapi ketika tidak ada jawaban itu, maka kita harus kembali kepada apa yang Tuhan Yesus katakan. Baik karena saya berdosa, baik karena orang lain berdosa, atau saya tidak tahu penyebabnya, semua itu ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan untuk kebaikan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari ada penyebab-penyebab, itu hal yang baik, sehingga kita boleh mengambil sikap, sehingga kita boleh tahu apa yang harus kita lakukan. Ketika kita menyadari kalau kita berdosa, maka bukankah itu merupakan bagian Tuhan mengingatkan kita untuk boleh bertobat, berbalik, sehingga kita boleh hidup lebih baik lagi. Walaupun di dalam dosa kita dan dosa orang lain, Tuhan memberikan belas kasihan kepada kita. Dia merancangkan semuanya itu untuk kebaikan kita. Memang kita gak mau, tetapi di dalam kesalahan kita sekalipun, Tuhan terus-menerus berkarya bagi kita. Di dalam kesalahan kita, Tuhan menggunakannya untuk membuat kita semakin hidup di dalam rencananya. Kita kadang-kadang tidak tahu alasannya, tetapi yang pasti Tuhan tahu. Tuhan mempunyai rencana, Tuhan mempunyai rancangan, sehingga Dia ingin kita hidup di dalam rencananya. Apa yang menjadi rencana Allah bagi kita? Mari kita melihat Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Semua orang yang dipilihnya dari semula, ingat segala kehidupan, kejadian di dalam hidup kita, itu ada di dalam rencana Allah. Dan Allah yang menentukan kita. Dari semula untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dengan demikian Tuhan ingin kita, pertama, hidup di dalam rencananya. Tuhan ingin kita semakin seperti Kristus, dan Tuhan ingin kita memuliakan Dia. Karena itu ketika Tuhan Yesus ditanya tentang dosa siapa, Tuhan Yesus tidak menjawab tentang dosa siapa, enggak. Tetapi rencana Allah di dalamnya. Karena itu Tuhan Yesus katakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dengan kata lain, Tuhan Yesus ingin mengatakan Dia itu akan menyatakan kepada kita apa yang menjadi kehendak Allah. Ketika ada kesempatan, maka kita harus menggunakan kesempatan itu dengan baik. Karena itu jangan merasa penderitaan itu sesuatu yang memang harus kita jauhkan. Secara manusia harus. Tetapi ketika kita mengalami penderitaan tersebut, maka marilah kita gunakan bagaimana kita memuliakan Tuhan. Tuhan mengizinkan kita menderita dengan tujuan untuk menyatakan kemuliaan dan untuk kebaikan kita. Apa yang menjadi kemuliaan Tuhan dan kebaikan kita? Apa yang harus kita lakukan? Mari kita arahkan hati kita yang pertama. Arahkan kepada perhatian kepada Tuhan. Jangan kita hanya mengarahkan kepada penderitaan kita. Jangan kita hanya meratapi akan kesulitan dan kesengsaraan kita. Tidak.
Mari kita mengarahkan lebih dekat kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, sering kali kita ketemu keadaan-keadaan atau situasi yang tidak menyenangkan. Saya mengakui bahwa saya ini adalah seorang yang temperamental, ya, bisa emosi gitu ya. Ketika saya emosi, maka saya selalu merasa begini. Kalau orang yang emosi, marah, ya, seringkali dia mencari penyebab kemarahannya. Jadi ketika saya marah, maka saya mencari penyebab kemarahan saya. Siapa yang membuat saya marah? Betul ya? Di sini bapak-bapak emosian nggak? Atau baik-baik semua? Baik-baik ya? Berarti saya aja yang berdosa kalau gitu. Saya cari, selalu kalau ngomong dengan istri gitu ya, kadang-kadang kita, ya suami istri ya pasti gitulah ya, adu mulut. Ketika ngobrol, ya saya katakan, setelah ngomong, iya, kamu kok marah sih tadi? Istri tanya. Ya saya bilang, habis kamu sih. Betul loh? Ya bapak-bapak ya, habis kamu sih buat saya emosi. Itu. Ya. Lalu kalau misalnya ada kejadian apa, emosi, ditanya, kenapa emosi? Habis dia sih. Oke? Ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jadi ketika seorang teman mengatakan kepada saya, dia katakan begini, iya sih, kadang-kadang kita bisa begitu. Tetapi perlu belajar. Belajar apa? Ketika kamu emosi, kamu harus pikirkan sih, apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Jadi dia mengatakan, arahkan perhatianmu kepada Tuhan. Bukan hanya meratapi, hanya melihat emosi, lalu mengungkapkan emosimu. Engkau arahkan dulu kepada Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Lalu apakah benar engkau melakukan hal itu atau tidak? Ketika engkau mengalami penderitaan, susah, pasti susah. Ketika engkau mengalami kesakitan, menderita, pasti menderita. Ketika engkau mengalami pergumulan, kesulitan hidup, memang tidak mudah untuk melaluinya. Tapi engkau perlu pertama-tama datanglah kepada Tuhan. Perhatikan apakah yang harus engkau lakukan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam semua yang engkau alami. Ketika engkau tahu, engkau harus dekat dengan Tuhan, maka itu yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidupmu. Bukankah ketika kita sakit, Tuhan ingin kita lebih dekat dengan Dia, lebih bergantung, lebih berdoa kepada Dia. Ketika saya mengunjungi seorang tua, umur 80-an tahun, dia menceritakan dengan muka frustasi, dia katakan, Muse, saya ini jatuh beberapa kali. Lalu yang terakhir kali saya jatuh, dia ingat tanggalnya berapa, bulan berapa. Bahwa pada saat itu dia mau ke kamar mandi. Lalu dia dulu pernah jatuh, tapi yang terakhir ini dia katakan begini, dia pakai tongkat. Pakai tongkat, jadi kaki sebelah, saya lupa kiri atau kanan, kaki sebelah kanan misalnya. Oh, kaki sebelah kiri. Ya. Jadi ketika dia pegang tongkat, jadi tongkat ini menjadi penumpu kaki kanannya, lalu dia jalan pakai kaki kiri. Tumpu kaki kiri sambil seret kaki kanan. Jadi waktu itu dia mau ke kamar mandi, dan dia melihat
melihat pintu, waktu keluar dari kamar, pintu kamarnya mau tutup gitu. Akhirnya secara refleks ya, dia menggunakan kaki kirinya untuk menendang pintunya. Ama-ama juga hebat dia. Jadi menendang karena kaki kanannya gak ada tenaga, akhirnya dia jatuh. Dia menyesal sekali. Sejak saat itu dia gak bisa lagi berjalan, bangkit dari tempat tidurnya saja, dia harus meminta bantuan. Lalu dia katakan dia sangat menyesal sekali. Dia bilang, saya ini seperti orang yang lumpuh, gak bisa melakukan apa-apa lagi. Tapi saya katakan, AI, ada yang bisa engkau lakukan. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dia punya rencana. Lalu tiba-tiba matanya berbinar. Dia katakan, iya musuh. Dengan keadaan ini saya semakin dekat dengan Tuhan. Dia katakan setiap pagi saya bangun, saya berdoa. Saya doakan anak saya, cucu saya, saudara-saudara saya. Saya doakan orang-orang yang saya kenal. Saya doakan hamba-hamba Tuhan gereja. Saya doakan teman-teman saya yang ada di gereja. Lalu dia katakan dengan handphone, waktu saya sekarang banyak, gak bisa keluar di rumah, di tempat tidur. Dengan handphone saya ingatkan sesama anggota usia indah bahwa Jumat ada persekutuan. Dia katakan dengan kondisi saya begini, saya memiliki lebih banyak waktu untuk dekat dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengalami penderitaan, kesusahan, kita perlu mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah jadikan momen itu membentuk kita untuk semakin seperti Kristus. Kalau engkau orang yang tidak sabaran, maka ketika engkau sakitlah itu menjadi ujian bagi engkau. Apakah engkau benar-benar sabar atau tidak? Ketika engkau adalah orang yang sombong, maka pada saat sakit engkau terbaring, itu waktunya untuk membentuk engkau memiliki kesabaran dan menjadi orang yang rendah hati. Memang tidak enak, karena itu berubah dulu, jangan sampai menderita baru berubah. Karena itu ketika engkau mengalami kesulitan, penderitaan, lihatlah bagaimana engkau menjadi semakin serupa seperti Kristus. Ubahlah karaktermu. Lihat apa yang harus kamu ubah dan boleh menjadi apa yang Tuhan inginkan. Lalu yang ketiga, nyatakanlah karya dan kemuliaan Tuhan. Nyatakan di dalam hidupmu bahwa engkau dekat dengan Tuhan, engkau berubah, dan nama Tuhan akan dimuliakan. Banyak sekali cerita-cerita orang-orang yang menderita. Dan di dalam penderitaan mereka, mereka boleh bertemu dengan Tuhan. Di dalam kelemahan mereka, nama Tuhan semakin dimuliakan, semakin diagungkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bila engkau mengalami pergumulan pada saat ini, mungkin usahamu mengalami masalah, mungkin juga keluargamu mengalami masalah, mungkin anakmu, saya nggak tahu pergumulanmu. Tetapi mari kita bersama-sama menjalaninya. Kita boleh bertanya, apa sih yang menjadi penyebabnya? Tetapi ketika kita bertanya, maka itu merupakan bagian di mana titik kita mau mengubah diri kita.
Ketika kita karena dosa kita, maka ubahlah, bertobatlah di hadapan Tuhan. Apabila itu adalah dosa orang lain yang menjadi penyebab ketika engkau menderita, maka engkau mohon ampun bagi dia, belajar mengampuni dia, belajar memaafkan dia. Tetapi apabila engkau tidak tahu, engkau tidak perlu terus-menerus untuk mencari apa sih yang menjadi penyebab. Berhentilah mencari penyebabnya. Tetapi arahkan hatimu kepada Tuhan, berubahlah seperti Kristus dan muliakanlah Dia. Mari kita bersama-sama melakukan kehendak Tuhan ini. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, datang kepadamu. Karena kami menyadari kami lemah, kami butuh Engkau. Kami menyadari banyak hal yang terjadi di dunia ini, tidak kami ketahui penyebabnya. Namun Tuhan, ajar kami untuk hidup di dalam rencana-Mu. Sebagai orang yang sudah Engkau selamatkan, biarlah kami boleh menjalani hidup seperti yang Engkau inginkan. Kokohkan janji-Mu bahwa Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau bekerja di dalam penderitaan yang kami alami. Bahkan kami bersyukur Tuhan, ketika kami bersalah, kami berdosa, kami menderita, Engkau menggunakan itu untuk membentuk kami, agar kami semakin dekat dengan Engkau, agar kami semakin berubah, sehingga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan Engkau gunakan kami di dalam penderitaan untuk memuliakan Engkau. Tuhan, jangan biarkan kami terperosok di dalam lubang penyesalan, terperosok di dalam lubang pencarian, sehingga kami tidak maju, tidak memenuhi keinginan dan kehendak-Mu. Berkatilah jemaat di tempat ini, biarlah mereka boleh terus bertumbuh dan semakin memuliakan Engkau. Mereka boleh menyaksikan di dalam kesulitan penderitaan, Tuhan bersama-sama dengan mereka, dan semakin banyak orang yang mendengarnya akan memuliakan Tuhan. Kami memohon demi nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih.